hari bisa 5 atau 6 titik. Nah, cara ini yang kita lakukan, kita konsisten, kita teruskan. Karena apa? Ternyata cara ini jauh lebih efektif dan ada dampak langsung terhadap upaya mempercepat vaksinasi. Kenapa? Karena kelihatan antusiasnya itu setelah kita lakukan yang pertama dulu, walaupun ini sempat tertunda yang kedua, itu nampak gelombangnya banyak sekali yang mendaftarkan kepada RT maupun desa setelah vaksinasi pertama kemarin. Sehingga pelaksanaan yang kedua ini pun berjalan lancar karena semua sudah terdata, tapi juga sekaligus mereka menanyakan vaksin yang pertama. Jadi kita juga berupaya agar dilakukan terus 70 titik ini bisa lancar selama 2 atau 3 minggu nih, dan kita berencana minggu depan juga ada langsung vaksinasi yang pertama di titik yang sama untuk menambah jumlah. Jadi nanti di titik yang sama ada yang vaksinasi kedua dilanjutkan, ada sekaligus dengan vaksin ke pertama diulang lagi supaya dimulai lagi supaya yang belum bisa langsung daftar lagi yang vaksin pertama. Karena kan jumlahnya kan di tiap dusun kan, tiap titik itu kan kita batasi misalnya 300, 400. Nah, berarti yang belum juga ini kan skalanya per dusun. Jadi kalau satu desa ada 4 dusun berarti 4 kali dilakukan di situ. Nah, ini yang kita lakukan dengan cara ini. Selain itu juga dilakukan di puskesmas. Nah, ini juga selain kantor desa, puskesmas maupun tempat-tempat publik lain seperti ada sekolahan ya, atau ada tempat aula serbaguna yang digunakan seperti hari ini di desa. Sekaligus misalnya vaksin sudah tersedia, itu udah tidak masalah mengadakan di mana saja, itu terpusat ya di kantor bupati terus menerus. Tapi kalau karena vaksin ini bertahap, berarti kita yang harus mendatangi supaya semuanya terbagi lebih merata, terutama yang di zona-zona risiko merah dan oranye yang kita anggap ini harus ditebalkan, harus diperkuat. Ya, kepada masyarakat luas untuk lebih banyak melakukan upaya-upaya prokesnya yang pasti. Maskerku, pakaianku, ini jadi slogan kita. Jadi pakaian kita, dan ini mari kita perkuat. Dan untuk langkah-langkah ketika ada yang merasa dirinya batuk pilek dan ada hal-hal yang mungkin khawatir, nah datang saja ke dinas kesehatan kalau memang butuh untuk di swab. Dan kalaupun nanti langkah-langkah kita melalui puskesmas ada mengambil sampel melalui swab, maka bagi masyarakat tidak usah khawatir. Ini semua justru untuk membuat kita juga supaya kita bisa tahu dan kontrol diri kita apakah kita memang relatif aman. Tracing juga terus dilakukan, dan upaya-upaya vaksinasi ini kita harapkan tiap-tiap desa sudah bisa memanage-nya dengan betul-betul di tiap-tiap dusun dan tiap RT-nya itu bisa terfasilitasi nantinya, dan efektif pelaksanaan nanti ke depannya dari semua zona ini bisa langsung nampak penurunannya dengan terukur dan cepat. Masa pandemi apalagi level 3 ya, di zona resiko kita di Kabupaten Kubu Raya itu memang harus testing sebanyak-banyaknya, tetapi kita humanis, tidak ada paksaan ya, untuk kesadaran untuk menjaga dirinya dan melindungi keluarga dan masyarakat. Itu dalam rangka itu, supaya nanti kalaupun sakit itu sudah ditemukan sejak dini, tidak ditemukan dengan keadaan berat. Karena kalau pada saat berat itu sulit perawatannya. Kemudian testing, tracking, treatment ini itu kan gratis, tidak bayar ya, untuk ngecek. Sama juga kita, kebiasaan kita di masyarakat itu kadang-kadang kok nengok tensikan saya gitu kan. Itu kan untuk ngontrol penyakitnya dia. Oh, saya ini hipertensi atau tidak. Nah, sama dengan testing. Testing ini gunanya kan untuk ngecek bahwa situ ada virus enggak gitu. Kalau itu ada virus, itu pasti terdeteksi positif atau negatif.